Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di munirtv.id. Sahabat semua, menjawab beberapa pertanyaan di Munir TV, Munir TV ID maupun Munir TV Info, bahwa beberapa antena yang sering digunakan oleh pelanggan Munir TV dan digunakan di stasiun sendiri, di antaranya adalah antena yang pernah direview di Munir TV, mulai dari parabolik antena, kemudian antena Yagi Extreme, kemudian Extreme 3, kemudian kesininya ada periodik dari Huawei, periodik dari Lintratek, kemudian Yagi Grid, ada yang grid yang harganya sedikit mahal juga, yang grid dari brand tertentu, tidak perlu saya sebutkan namanya, harganya di atas 2 jutaan rupiah. Kemudian Yagi Grid yang lokal buatan industri rumah tangga, baik Yagi Grid untuk single Catrain, Yagi Grid untuk vertikal, maupun Yagi Grid yang horizontal. Kemudian ada antena Catrain baik yang sudah dimodif maupun antena Catrain yang polosan, yang mini, yang juga pernah direview. Selanjutnya ada antena dari Omni Huawei IF78 dan ada juga yang IF79. Oke, sahabat semua, apa yang terbagus untuk yang digunakan sampai saat ini di pelanggan Munir TV? Di antaranya adalah Yagi Grid horizontal, Yagi Grid yang lokal yang vertikal, kemudian Yagi Grid single Catrain, dan antena Catrain yang belum dimodifikasi, antena Catrain yang polosan yang kecil. Kemudian untuk omnidireksionalnya yang indoor yang sering digunakan adalah Omni Huawei IF78 dan 79. Kenapa tidak lagi menggunakan grid yang brand tertentu yang harganya 2 jutaan bahkan lebih? Karena pernah kita lakukan uji coba juga, pernah digunakan di pelanggan dan tidak terlalu berefek bagus sampai saat ini. Demikian juga yang antena Yagi TXR yang 10 tahun lalu cukup signifikan, namun di 5 tahun terakhir karena produksi industri rumah tangga yang sudah mulai berbeda, sehingga kualitasnya sudah mulai menurun, bahkan sudah jarang digunakan di pelanggan Munir TV. Oke, jadi kita bahas ada beberapa antena yang sering digunakan dan bahkan sampai digunakan saat ini. Di antaranya antena Yagi Grid single Catrain. Single Catrain dengan Yagi Grid horizontal. Sebelumnya kita gunakan juga horizontal, namun yang terbarukan kita gunakan Yagi Grid single Catrain untuk yang posisi horizontal. Ini lumayan berperforma bagus, terutama di area yang sulit 4G. Kita pernah menembak jaraknya sampai 9 km, 12 km itu biasa, bahkan performanya jauh lebih baik. Kemudian antena Yagi Grid vertikal, ini juga kita gunakan sampai sekarang, dan antena Catrain, kemudian antena yang indoor IF78. Apa perbedaan yang vertikal dan horizontal, seperti yang horizontal maupun yang Yagi Grid single Catrain yang posisinya horizontal? Yang horizontal itu beam width-nya sedikit melebar. Keuntungannya pada saat kita lakukan pointing, menerima sinyal 4G-nya sedikit leluasa, jadi kita tidak terlalu fokus pun bisa dapat. Kemudian itu yang kelebihan single Catrain dan horizontal. Jadi keduanya hanya berbeda pada direktori saja. Kemudian yang berikut yang vertikal. Vertikal ini kita pointingnya harus pas, tidak bisa goyang. Sedikit goyang, kita sedikit meleset, kita tidak akan mendapatkan sinyal yang bagus. Oleh karena itu pointingnya harus tepat, benar-benar sesuai dengan arah BTS yang kita tembak. Kemudian place pada Yagi Grid vertikal ini lebih jauh, bahkan di produsennya menyampaikan bisa tembus 30 bahkan 40 km. Namun di BTS yang terjauh dari sini ada yang 15 km lebih, bahkan 17 km. Itu kita menggunakan Yagi Grid vertikal dengan pasangan dengan router 4G dari brand Huawei
dan juga dari brand TP-Link. Kedua router ini yang sering digunakan di desa, di area yang sulit sinyal karena sensitif. Kemampuan receive dalam menerima sinyal 4G juga bagus, baik dengan antena outdoor maupun tanpa antena. Oke, Yagi Grid single Cat-Ray atau yang horizontal, kemudian Yagi Grid vertikal. Kedua antena ini yang sering dipertanyakan. Perbedaannya antara vertikal yang horizontal atau yang single Cat-Ray itu pada daya tangkap beam width-nya. Pada vertikal itu menyempit tapi lebih jauh, sementara yang horizontal berupa single Cat-Ray ini sedikit lebih dekat, walaupun sudah masih cukup jauh. 9-12 kilo itu normal kita dapatkan. Daya terimanya sedikit melebar, jadi misalnya kita menembak sedikit melenceng sekitar 10-20 derajat, itu pun tetap bisa mendapatkan sinyal dari BTS yang dituju. Itu kelebihan dari yang horizontal. Beam width-nya sedikit melebar, memudahkan kita dalam pointing atau mengarahkan antena ke BTS. Bandingkan dengan vertikal, harus fokus baru bisa mendapatkan sinyal yang maksimal, namun jauh daya tembaknya. Oke, itu yang Yagi Grid. Kemudian untuk yang pengguna yang berikut juga masih yang terbanyak karena periodik dari Huawei sudah jarang di pasaran, sehingga periodik yang terbaru itu dari Lintratek. Lintratek juga 9-12 km tanpa hambatan kita pernah menembak BTS di sana, dan cukup normal dengan router 4G Huawei dan juga TP-Link. Oke, itu yang log periodik. Kemudian untuk yang di bawah 5 km bebas hambatan, kita gunakan juga Cat-Ray yang polosan dengan kabel 15 meter, Cat-Ray yang kecil. Ini juga cukup rekomendasi, kita bisa mendapatkan peningkatan performa dibandingkan tanpa menggunakan antena Cat-Ray yang kecil. Oke, untuk yang indoor, antena Omni dari Huawei AF78 maupun AF79 ini cukup rekomendasi buat yang indoor yang menguatkan sinyal, bukan menembak 4G, tapi sinyalnya sudah ada, tinggal menguatkan untuk menambah performa dari sinyal 4G di dalam rumah. Ini cukup menggunakan indoor yang kita bisa juga tempatkan di luar dinding rumah juga, bisa jadi outdoor yang rendah di lindungan rumah, mendapatkan performa yang lumayan bagus. Huawei brandnya AF78 dan kesininya AF79 juga sudah banyak di pasaran, dan inilah antena 4G yang sering digunakan untuk di area yang sulit 4G di desa, untuk meningkatkan performa internet dengan sinyal 4G di BTS-BTS di desa. Kalau di kota sudah mungkin berbeda lagi device-nya. Kemudian router 4G dan modem yang sering digunakan, yang kita partnerkan dengan beberapa antena rekomendasi tadi, diantaranya adalah Huawei. Jika sahabat yang ingin tidak bundling dengan Orbit atau Unlock, silakan cari Huawei B320 itu yang Unlock tanpa logo Orbit. Jika ada logo Orbit, ini sudah di lock atau di bundling dan hanya bisa digunakan provider Telkomsel atau Telcel selain dari kartu Orbit itu sendiri. Oke, untuk brand Orbit ada Orbit Pro H1, Orbit Pro H2, kemudian Orbit Max H1, Orbit Max H2. Ini juga router 4G dari brand yang dibrandkan oleh Orbit yang banyak kita gunakan. Yang pertama karena kemampuan menerima sinyal 4G juga lumayan bagus, kemampuan receive-nya. Kemudian yang kedua, kita bisa lakukan low band frekuensi, sehingga kita bisa memilih band frekuensi mana yang berperforma baik tanpa terganggu dengan band frekuensi yang lain yang bisa juga sebagai pengganggu. Karena ada BTS yang mempunyai band frekuensi tertentu yang sekaligus sebagai band pengganggu. Oke, itulah informasi untuk beberapa antena 4G dan router 4G. Selain dari brand Huawei, kita juga menggunakan TP-Link, terutama TP-Link MR400 yang pernah direview di Munir TV. Rata-rata untuk pigtail kita gunakan pigtail tunggal,
bahkan konektor tunggal langsung masuk ke sisi antena 1 dari router 4G dari antena. Jadi tergantung antenanya, ada yang antenanya menggunakan RP-SMA konektornya, atau ada yang antena yang langsung konverter ke SMA tanpa menggunakan backtail. Ini lebih efek daripada konektor tersambung dengan backtail yang kabel RG58 kemudian masuk lagi konektor. Jadi banyak sambungan bisa menyebabkan loss sinyal 4G nya dan mengurangi performa WiFi dari sumber internet kita. Oke sahabat semua, itulah informasi untuk antena dan router 4G yang sering digunakan di desa sampai saat ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.